Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dari Prodi Teknik Informatika akan mewawancarai masyarakat sipil tentang perdamaian dunia dan peran Indonesia pada era global. Perkenalkan, nama saya Trizola Kurniawan dengan NIM 2024610026 dan rekan saya. Saya Rahmi Meliana dengan NIM 2024610028. Dan saya Miftahul Khairah dengan NIM 2024610029. Saya Muhammad Fajri dengan NIM 2024610027. Baiklah, terlalu berlama-lama, langsung saya ke video wawancaranya. Perang tarif antara Amerika dan Cina merupakan bentuk dari persaingan ekonomi antara mereka berdua dan akan berdampak kepada ekonomi global dunia. Perang tarif meningkatkan harga barang, mengganggu rantai pasok, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global karena ketidakpastian perdagangan. Mungkin akan terjadinya peningkatan biaya produksi dan naiknya harga konsumen. Kita sebagai warga Indonesia bisa memulainya dari hal-hal kecil seperti menyebarkan video-video tentang keadaan warga Palestina saat ini dan juga memberikan donasi berupa uang dan makanan untuk rakyat Palestina. Kita bisa membantu dengan menyuarakan dukungan melalui media sosial, berdonasi ke lembaga kemanusiaan, serta mendorong pemerintah untuk aktif di forum internasional. Kita sebagai anak biasa mungkin kita hanya dapat mengirimkan doa dan menunjukkan solidaritas kita sebagai sesama umat muslim. Menurut saya mendukung melalui donasi kemanusiaan ke lembaga terpercaya, menyuarakan dukungan dan edukasi di media sosial. Menurut saya, tantangan dan rintangannya adalah karena di Indonesia terdapat banyak agama, ras, suku, dan oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus saling menjaga, saling menghargai, dan saling mendukung antara sama lain. Tantangannya meliputi ancaman terorisme, konflik perbatasan, perang cyber, dan keterbatasan teknologi serta anggaran pertahanan. Mungkin tantangannya yaitu berupa seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya biaya atau anggaran dalam mempertahankan pertahanan. Kalau itu konflik antar negara, terorisme, serta keterbatasan anggaran korupsi dan koordinasi antar lembaga. Untuk menjaga perdamaian dunia saat ini akan sulit dilakukan karena konflik politik dan banyaknya informasi yang disalahgunakan. Hanya termasuk konflik antar negara, ekstremisme, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan penyebaran disinformasi. Mungkin tantangannya ada yaitu kurangnya komunikasi antar budaya dan adanya ketidaksetaraan ekonomi antar masyarakat. Kebangkitan nasionalisme, persaingan kekuatan besar, dan melemahkan multilateralisme. Menurut saya, Indonesia bisa menjadi jembatan untuk perdamaian jika terjadi konflik. Bisa, karena Indonesia dikenal netral, aktif dalam diplomasi internasional, dan memiliki pengalaman sebagai mediator di beberapa konflik. Mungkin bisa, karena Indonesia kan sering ikut dalam menjaga perdamaian dunia, seperti memberikan bantuan perdamaian ke negara yang sedang mengalami konflik. Ya, sangat bisa. Indonesia memiliki politik luar negeri, bebas aktif, dan merupakan negara muslim terbesar. Saya berharap perperangan antara Rusia dan Ukraina akan segera berakhir karena akan berdampak juga kepada negara-negara di sekitarnya. Menjawabkan pemberitaan besar bagi warga sipil, krisis energi dan pangan global, serta ketegangan geopolitik internasional. Seharusnya ya itu tidak terjadi demi menjaga perdamaian negaranya. Menurut saya, konflik ini adalah pelanggaran serius hukum internasional yang menyebabkan krisis kemanusiaan besar. Indonesia bisa menjadi mediator atau penengah jika terjadi konflik di antara negara-negara di ASEAN.
Indonesia mempelopori pendirian ASEAN, aktif memediasi konflik regional, dan mendorong kerjasama politik, ekonomi, dan serta keamanan nasional. Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN dan sebagai pemimpin strategis dalam ASEAN. Aktif dalam menciptakan dan menjaga stabilitas kawasan melalui pendirian ASEAN. Di zaman sekarang, banyaknya informasi-informasi hoak yang dapat memicu konflik sosial dan juga banyaknya informasi-informasi pribadi yang bocor. Tantangannya adalah serangan cyber, penyebaran hoaks, peretasan data penting negara, dan kurangnya kesadaran serta regulasi yang kuat di bidang keamanan digital. Peretasan, spionase, dan